Bersama BLK Royan, belajar bersama dalam suka dan duka, pantang pulang sebelum berjuang, siap merantau di negeri orang. BLK Royan oke. Jadi kalian tuh enak dikasih job vacancy atau lowongan pekerjaan, dilatih, dibuat pinter, dapat uang saku. Betul. Makan dapat nggak? Dapat. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Hari ini saya dan Pak Ridwan, salah satu tim saya yang ada di Jakarta. Selain ada Pak Eko, Pak Slamet yang lagi di luar. Pak Asep loh. Pak Asep. Pak Slamet. Aku ingatnya Pak Slamet terus. Jadi kita berkesempatan untuk mengunjungi salah satu BLK yang ini dijamin insya Allah resmi buat teman-teman yang mungkin pengen kerja ke luar negeri. Kita akan tanya-tanya. Ini nggak cuma di Arab Saudi aja kan Pak? Betul sekali. Jadi ini kita ke BLK Al Royan apa Pak tadi Pak? BLK Al Royan Cahaya Mandiri. Cahaya Mandiri. Jadi kita langsung aja tanya-tanya sama yang bertanggung jawab di sini. Yang punya kawasan. Siap. Oke, jadi kita sudah ada di ruangan BLK dan ini Masya Allah pesertanya banyak banget dan kita langsung ketemu sama Ibu yang bertugas di sini. Assalamualaikum Bu. Oke, jadi kita langsung aja tanya-tanya. Bu, perkenalkan nama saya Ferry. Saya sebagai perwakilan pekerja migran Indonesia dari Arab Saudi yang saat ini sedang cuti, dan emang masalah isu atau program SPSK ini kan sering saya angkat. Jadi kebetulan ketemu langsung, ya kita nanti ngobrolnya sesantai mungkin aja lah gitu, biar enak. Saya pengen tanya nih Bu, boleh diperkenalkan ke teman-teman sampai nama siapa, kemudian sebagai apa nih di sini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fitri. Saya di sini sebagai pengelola BLK Al Royan Cahaya Mandiri. Bu, saya mau nanya nih, sebagai perwakilan teman-teman, BLK ini bisa ke negara mana saja sih, atau cuma ke Arab Saudi aja? Nggak ada itu Pak. Bisa ke negara Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan juga Pak. Oh, jadi nggak cuma di Arab Saudi aja? Ya. Kalau untuk Timur Tengah yang lainnya, apa cuma Arab Saudi aja? Arab Saudi aja Pak. Ya mungkin karena yang lainnya masih ditutup ya? Iya, betul. Jadi ini bisa dipastikan resmi harusnya. Resmi. Karena kalau untuk yang ke UAE, Kuwait itu kan masih ditutup ya? Iya. Kalau boleh tanya Bu, untuk teman-teman yang mungkin pengen masuk ke BLK gitu, kenapa sih orang harus masuk ke BLK dan mulai kapan nih harus diterima di sini? Karena kan misalkan ada teman-teman yang mungkin pengen jadi TKI, apa mereka langsung ke sini terus belajar atau harus bagaimana? Kapan dan kenapa nih? Kalau untuk kapannya itu mereka harus melalui dulu proses yang namanya pendaftaran. Setelah pendaftaran, terus kemudian harus melakukan check up medical. Nah, lalu kemudian setelah cek medical itu sudah fit, mereka baru bisa masuk BLK. Oh, oke. Terus kemudian kenapa harus di BLK? Karena anak-anaknya itu harus dilatih, gitu, harus mempunyai skill. Anak-anak itu tidak hanya mempunyai bekal untuk di negara penempatan itu, mereka harus punya skill, terutama ya skill. Dan kedua itu mereka itu harus mempunyai etika itu nomor satu. Yang kedua itu bahasa, skill gitu ya. Karena kalau misalkan si anak tersebut tidak mempunyai skill, bagaimana dia nanti bisa bisa terjun ke dunia bekerja gitu kan ya. Mungkin seperti itu Pak. Jadi mungkin di sana disuruh masak, ternyata skillnya nggak masak gitu. Betul. Mereka harus dilatih semua dari mulai A sampai Z-nya gitu. Jadi mereka harus berkompeten gitu. Apakah harus semua calon pekerja migran itu masuk BLK? Harus semuanya? Iya, karena harus dilatih dulu Pak. Bagaimana dengan orang yang sudah pengalaman X? Apakah juga harus masuk BLK? Harus juga Pak. Oh, iya, mungkin, karena akan dilatih lagi. Berarti mungkin yang membedakan durasinya gitu ya. Kalau yang masih baru agak lama, yang X cepat. Enggak juga sih. Tapi kalau misalnya untuk kan mereka sudah pengalaman, untuk dewasa mungkin ya, untuk bahasa dan untuk teknisnya mungkin mereka sudah lebih berpengalaman. Cuman kalau untuk di BLK ya ditambah lagi. Gitu. Iya benar. Mau nanya lagi nih, kalau untuk masuk BLK ini kita bahas SPSK dulu ya. Gratis atau bayar nih? Gratis beneran. Iya. Oh, jadi malah gratis. Kira-kira dapat uang saku nggak? Kalau dapat uang saku pasti dapat Pak. Dapat. Oh, Masya Allah. Jadi kalian tuh enak dikasih job vacancy atau lowongan pekerjaan,
latih, Ya. dibuat pintar, Ya. dapat uang saku, Betul. makan dapat nggak? Dapat. Dapat. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau teman-teman yang pengen daftar SPSK biasanya itu yang dari mana aja lah gitu. Mereka datang sendiri atau ada yang jemput atau jemput sebatas mana gitu mungkin? Ada yang jemput juga, ada yang datang sendiri juga. Oh, oke, oke. Berarti ya nanti tinggal ngobrol-ngobrol sama calon. Ya. Kalau untuk masuk di BLK ini biasanya calon pekerja migran itu harus stay berapa lama sih gitu? Minimal itu minimal hitungan 15 hari sampai anak itu kompeten. 15 hari itu yang dikejar apaan? Bahasa. Tapi kalau untuk bahasa memang lumayan agak ini ya, Lama kita harus ya? belajar banyak. Ah. Tapi kan di teknisnya itu kan di praktek itu mereka harus bisa menguasai semuanya. Oh, tapi apa 15 hari cukup loh? Ya 15 hari harus bisa karena setiap harinya itu mereka menghafalkan minimal 10 kosakata gitu kan. Iya. Minimal harus menghafalkan selama 15 hari itu pasti mereka harus sudah bisa gitu kan. Untuk bahasa gitu kan. Setiap hari itu mereka ditargetkan untuk bisa 10 kata gitu. Sekarang ini ada peserta dari mana aja nih? Pengen tahu aja sih karena ada beberapa teman yang nanya, Mas bisa bantuin nggak kalau ke Malaysia, Taiwan gitu? Kira-kira ada dari mana aja nih pesertanya? Kalau peserta sih dari berbagai daerah ya. Terutama yang paling jauh ini dari Kalimantan ya. Kalimantan, ada dari Jember juga, kemudian dari kalau dari Sukabumi sudah pasti banyak ya, Sukabumi gitu kan, dari Pelabuhan. Kalau tujuan negaranya? Tujuan negara ya kebanyakan sih untuk sekarang ini lebih banyak ke Arab Saudi. Tapi untuk yang negara lain masih menerima kan? Masih. Oh. Cuma kebetulan sekarang masih tutup. Oh iya. Bu, saya mau nanya. Tadi saya sempat nanyakan ke negara mana gitu, negara mana saja gitu. Ini hampir semuanya bisa ya? Bisa. Tapi yang saya dengar kan Malaysia, Taiwan itu kan untuk yang sektor domestik ya, itu kan masih belum dibuka. Iya. Berarti ini benar belum masih? Masih belum karena kan prosesnya masih lama gitu. Oh. Agak lama sih. Karena baru aja tadi kita ngobrol di sini, aku baca komen, Mas di Malaysia udah buka belum gitu. Oke. Bu, ada pesan nggak buat calon pekerja migran nih? Mungkin ada pesan-pesan semangatin atau apalah, misalkan pengen daftar bisa ke sini gitu. Oke, mungkin bagi teman-teman yang ingin daftar untuk menjadi CPMI, boleh boleh daftar ke kantor yang sudah ada gitu, yang intinya yang resmi ya, jangan tidak resmi ya, pasti yang harusnya sudah resmi gitu kan. Terus ya pesan saya untuk calon pekerja migran Indonesia nanti yang sudah sudah ujian, dia sudah keluar dari BLK gitu, supaya anak itu bisa mempunyai skill yang mumpuni gitu kan. Anak itu sudah bisa mempunyai artinya sudah mempunyai skill yang sudah terlatih selama di BLK itu. Oke, jadi guys, kita berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana sih fasilitas-fasilitas yang didapetin calon pekerja migran yang ada di BLK Arroyan. Kita bisa langsung lihat. Boleh, silakan.